Sore Pak. Sore. Siap. Ya Bu. Siap Bu. Tidak masker loh di Oh, jalan. siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Amin. Kita kick off pertama juga sersan ngopi kan sama Bapak juga kan Pak ya? Iya. Kemarin ya. Wah, ini saya senang banget loh Pak Iya. bisa langsung sama Bapak. Hari ini bisa Amin. jalan sama-sama. Amin. Gimana Pak kerjanya hari ini Pak? Luar biasa. Banyak kue warna-warni. Kayaknya banyak Mulai- ini Pak ya, banyak surprise juga Pak ya. Ya, kumpul semua kan. Iya Bisa. benar Pak. OPD bisa kumpul, ada teman. Alhamdulillah hari yang baik. Alhamdulillah. Walaupun tantangannya besar. Betul Pak. Karena kalau kita bilang juga hari ini kan ulang tahunnya Bapak ya. Ini sahabat Onyx juga yang lagi nonton kita lagi live di Instagram Pak. Oke. Ya, jadi sahabat Onyx mungkin yang belum tahu hari ini Pak Rizal, wali kota tercinta kita juga lagi ulang tahun. Yang keberapa Pak? Ke-62. Wah, Alhamdulillah ya. Jadi ini salah satu hal yang sangat bersejarah sih Pak bagi saya Pak. Amin. Untuk Onyx juga kick off lagi bareng Bapak untuk program kita yang baru Pak, namanya OTR Pak. Oh, TR ya. Obiven Time Relax. Oh. Nah, kebetulan Bapak sudah pulang kerja hari ini. Kita langsung jemput Bapak ke Pemkot gitu Pak. Iya, kita jemput Bapak langsung nih. Amin. Makasih banyak. Makasih. Pak, kalau kita lihat kondisi kota sekarang nih Pak, 2020 nih, Kota Balikpapan nih. Udah masuki hampir akhir tahun ya berarti Pak ya? Ya. Ini Sudah sekarang ya. Agustus. Udah Agustus. Gimana sih Pak menurut Bapak untuk masyarakatnya sendiri Pak? Kalau kita lihat-lihat. Ya, memang kan terjadi perubahan yang drastis ini. Ya. Tiba-tiba kita di akhir tahun 2019 atau di awal tahun 2020, ya bukan kita saja, dunia semuanya memasuki suasana yang tidak diduga sama sekali. Kita berhadapan dengan COVID-19, Ya. ya sehingga ukuran-ukuran yang ada itu berubah gitu, ya Betul, kan. Tadinya masyarakat Balikpapan ini masyarakat yang sudah berkembang, sudah sangat baik, dan kita sangat Indonesia, karena saya berkali-kali mengatakan kalau Balikpapan itu ya mininya Indonesia. Jadi kalau mau cari orang Indonesia baru, hasil akulturasi dari berbagai budaya itu Semuanya ada di sini Pak ya. lahirnya di Balikpapan. Nah, Iya. mungkin salah satu juga pertimbangan waktu itu Bapak Presiden Jokowi menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang baru. Tapi dengan banyaknya masyarakat yang heterogen nih Pak ya, bermacam-macam suku budaya masuk ke Balikpapan, untuk mengatur mereka sendiri susah nggak sih Pak? Karena kan budaya kita nggak sama nih Pak sama mereka nih. Ya, Gimana Pak? ya penuh warna-warni lah. Satu pihak baik karena percampuran budaya itu membuat budaya baru dan menguatkan kita. Umumnya yang hasil yang selama ini sangat positif. Tapi ya ada juga misalnya karena ini kota terbuka, kita itu sering misalnya mengambil ciri kalau sopir taksi itu misalnya kita lihat selama ini dipuji tertib, itu pasti supir asli. Ya betul. Tapi kalau ada taksi yang agak ugal-ugalan, nah ini pasti orang baru yang Iya. bisa jadi mau menetap di Balikpapan, tapi bisa jadi juga ini cuma transit ya. Betul. Cari Transit. ngomong permen kali Pak ya. Ada yang mau ke Malaysia Timur atau ada yang gagal dari Malaysia Timur. Oh, Itu biasanya mereka sangkut sebagian di Balikpapan. gitu ya. Tidak dong, masa supir ilegal. Saya nggak mungkin berani bawa Pak Wali jalan-jalan gini nih. Keluarga sehat Pak? Amin, sehat-sehat semua. Hah? Cucu berapa sekarang Pak? Cucu udah 4 gitu. Cucu udah 4, alhamdulillah. Udah ada yang kuliah Pak ya? Belum ya? belum SMA. Saya pikir udah ada yang kuliah Pak. Asik, cucu yang ini yang rame ini, yang berdua di rumah. Yang berdua di rumah. Ampun, tadi malam dia jam Depa sama David
Hari malam dia jam 12 kita lagi tidur, dibangunnya kai ulang tahun katanya. Ya, ngingat juga ternyata Pak ya. Hebat itu, dua itu lucu, yang satu. Umur berapa Pak? Yang satu kan mau 6, yang satu 4 gitu kan. Lucu-lucunya itu memang Pak, umur Kan? segitu tuh. Yang satu itu dablek, yang satu serius. Kok dablek Pak? Si Dapin itu terobos terus kan. Oh. Tapi kan sering dimarahi ya abangnya kalau sholat harus diganggu kita. Cowok lagi dua-dua ya Pak ya. Dia abangnya marah gitu kan, kamu ini bagaimana mau diterima Tuhan sholatnya. Iya. Itu masih kecil ngomong gitu Pak? Iya. Luar biasa dong didikannya Pak. Si Depa itu serius kalau sholat, adiknya diajarin nggak boleh ninggalkan tempat sebelum berdoa. Iya. Tapi adiknya kadang-kadang nakal, jalan dulu baru itu mau doa, kami dia balik lagi. Oh gitu Pak ya. Ya namanya mungkin masih anak-anak Pak. Masih belum terlalu paham kan. Karena kadang-kadang juga anak-anak kalau dipaksain, kadang-kadang jadinya jadi ngambek gitu loh Pak. Iya kan. Tapi ini kalau kita lihat sekarang nih Pak, Bapak sudah berapa lama sih Pak menjabat wali kota Pak? Berapa? Dua periode Pak ya? 2 periode. 2 periode, berarti 10 tahun Pak ya? Iya. Sebelum jadi wali kota berarti wakil wali kota dulu? Wakil wali kota. 1 periode, 2 periode Pak? 1 wali kota. 1 periode. Dan wakil 1 periode. Satu periode. Nih Pak, lihat sekarang ini kan bakal ntar lagi mau masuk ke pilkada nih Pak ya? Akhir tahun insya Allah kalau memang semuanya berjalan dengan lancar, pandemi segera berakhir juga, harapan kita semuanya berjalan dengan baik nih Pak. Kalau melihat sebenarnya sih saya pribadi pun, orang-orang pun mungkin nanya juga sih Pak, siapa sih kira-kira sosok yang cocok untuk menggantikan Pak Rijal menjadi wali kota Balikpapan? Kalau menurut Bapak sendiri nih, ini kita bicara bukan soal personal ya Pak ya, tapi yang kalau dari pandangan Bapak sendiri ngelihat siapa sebenarnya sosok, atau dia harus punya apa nih sehingga dia ini benar-benar sosok yang bisa buat menggantikan Bapak dan bisa menjadi Balikpapan lebih baik lagi? Ya, setiap orang kan punya potensi, tapi memang menjadi wali kota ke depan ini tidak gampang begitu. Betul, Jadi Pak. ini harus multi talenta. Kalau artis itu artinya menguasai ini ilmunya harus lengkap karena situasinya beda gitu. Yang pertama, mudah-mudahan COVID bisa berakhir, tapi kalau belum berakhir dia akan menjalani situasi yang tidak gampang. COVID masih terjadi misalnya, kemudian dia tidak bisa menjalankan visi misinya dengan baik karena kemampuan pendanaan terbatas begitu. Nah, tapi saya sering diajari oleh Pak Dahlan Iskan, jadi karena beliau komandan saya waktu saya masih mentorkah buat Bapak? Ya, beliau itu banyak menginspirasi kita anak muda. Ya, beliau sejak dulu sudah menjadi potret pemimpin yang luar biasa. Jadi saya sendiri tidak mampu menghadap semua ilmu beliau, tapi banyak hal yang beliau ajarkan yang bisa tahan di semua cuaca. Ya, misalnya, Tahan banting lah Pak ya? Ya, jadi kan beliau mengajarkan kita disiplin dengan waktu. Itu diajarkannya ke saya. Jadi kalau beliau datang itu di bandara, kalau kita tidak tepat waktu, beliau tidak mempersoalkan, beliau naik taksi, naik ojek gitu. Beliau meninggalkan Pak berarti ya, jadi tidak mau menunggu lah. Tidak mau menunggu kalau gitu kan. Kalau ngantar beliau, ditanya kalau masih ada yang mau dibahas, dibicarakan, silahkan. Kalau tidak ada disuruh pulang, jangan buang-buang waktu di menunggu. Benar-benar time is money Pak ya, Pak Dahlan Iskan itu. Oke Pak, kalau kita lanjut lagi bicara soal Bapak nih wali kota nih. Kenapa sih Pak? Apa alasan Bapak yang utama pengen menjadi wali kota Balikpapan waktu itu Pak? Itu lebih banyak faktor di luar, ya betul-betul di luar perhitungan lah. Prediksi Pak ya? Di keluar dari habit saya sebagai wartawan. Oke. Jadi dulu itu kan ceritanya di tahun menjelang pemilihan wali kota baru tahun 2006. Pasangan yang terkuat dan sudah pasti akan memenangkan itu adalah pasangan Pak Imdad dengan Pak Mukmin Faisal almarhum.
Nah, tiba-tiba teman di kantor, termasuk juga pimpinan di kantor Pak Jainal Mutakin, bilang, kalau begitu pilkadanya nggak seru, nggak ada lawan. Oh, berarti Bapak ini backgroundnya wartawan, Pak ya? Wartawan. Tahun berapa, Pak? Udah lama, di bawah tahun 2006 tuh saya udah 20 tahunan lebih jadi wartawan. Wow, di bawah 2006, Pak ya? Berarti ini sekelas Karni Ilyas dong, Pak ya? Iya, kan. Iya. Karena waktu itu kan Bang Karni. masih di Tempo. Saya sempat jadi koresponden Tempo. Tempo, Pak? Waduh, ternyata ini sahabat Onyx, wali kota kita luar biasa loh. Lanjut Pak. Akhirnya Pak Jainal Mutakin mengatakan tidak seru kalau nggak ada lawannya nih. Tidak ada lawannya yang kuat, yang pokoknya. Nah, lalu dibilang, sudah Pak Rijal Maju aja? Maju untuk mengganggu saja, tidak ada tujuan menang. Oh gitu? Waduh. Tujuan ganggu saja. Yang penting ada sedikit Ada persaingan lah. Ya, benar. Berarti kemarin calon tunggal itu, Pak? Ada calon lain, tapi waktu itu juga belum berkembang juga. Oke. Nah, terus, di saat terakhir, detik terakhir, di luar dugaan kan, ternyata Pak Imdad dengan Pak Mukmin pisah karena Pak Mukmin juga akan mencalonkan sendiri. Betul. Nah, akhirnya itulah yang tiba-tiba Pak Imdad menelpon kita, menawarkan. Sudah bergabung saja kita, Pak Rijal jadi calon wakil saya, ya kita sama-sama berjuang. Waduh. Jadi berarti ini sekali mencoba langsung jadi, Pak ya? Jadi di luar tadinya mula-mula kan cuma sekedar mau mengganggu saja ya. Supaya ada riak demokrasinya. Iya ya, Pak. Itu seru loh kalau begitu, kan saya juga jadi pengen, tapi saya nggak punya background wartawan ya, Pak. Apakah harus jadi wartawan dulu, Pak, atau bagaimana, Pak? Enggak juga lah. Enggak juga ya? Enggak juga. Dulu ada grup Jawa Pos juga kan, ada Arif Apandi sempat jadi wakil wali kota Surabaya gitu ya. Ya ada juga beberapa kepala daerah backgroundnya wartawan gitu. Terus begitu orang rumah tahu Bapak jadi mencalonkan jadi wakil, Ibu gimana, Pak? Ya kaget juga gitu kan, nggak diduga-duga tiba-tiba terjadi perubahan dalam waktu 1 minggu sibuk kan, tiba-tiba langsung berubah harus kampanye segala. Iya benar, karena awalnya jadi wali kota tujuannya mengganggu saja, tahu-tahu gabung dengan Pak Imdad mencalonkan dia jadi wakil wali kota, Pak ya. Dan di situ Bapak sudah mulai yakin untuk benar-benar bisa membangun Balikpapan, Pak. Ya. Atau Bapak mikir, jalan aja dulu, kan juga diajak, nanti dilihat lah kalau memang sukses ya lanjut, gitu-gitu gimana sih, Pak? Nah juga kan, karena begitu masuk ya kita harus serius, karena tapi ya syukurnya sudah lama kenal Pak Imdad. Jadi waktu Pak Imdad jadi Kepala Humas Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, saya kan udah wartawan. Oh, udah kenal dengan beliau. Jadi ya sering bersama-sama gitu meliput kegubernuran. Jadinya ya sudah terbilang akrab lah. Ya, betul-betul. Mudah masuknya gitu. Kemudian hobinya sama, main tenis. Oh, gitu. Hobinya sama. Jadi sebenarnya ini bermula dari hobi yang sama. Akhirnya ya udah kita ajak Pak Rijal aja gabung sama tim kita. Beliau kita ajak jadi wakil wali kota. Kalau mau dibilang mungkin satu visi misi juga kali, Pak ya? Iya. Sama Pak Imdad waktu itu ya. Sama kan, karena juga dari sama-sama latar belakangnya ekonomi. Ekonomi, begitu, betul. Gitu. Jadi ya bisa. Oke, Pak. Enak nggak sih, Pak, jadi wali kota, Pak? Susah kan mengatakannya, dikatakan enak ya pasti kita menikmati fasilitas. Ini berarti Bapak ini kan orang nomor 1 Balikpapan nih, Pak. Nomor 1-nya Balikpapan Pak Rijal nih. Enak nggak sih, Pak? Ya ada bagian yang enaknya, ada bagian yang susahnya, ada bagian yang menantang ya situasinya. Situasi sekarang ini yang menantang banget saya bilang, Pak ya. Iya, menantang luar biasa kan, belum ada pelajaran terjadi, jangankan sekelas wali kota, sekelas presiden pun yang juga menghadapi situasi yang tidak gampang gitu. Benar, bisa kewalahan juga, Pak ya. Iya, gitu. Kita lihat bagaimana situasinya. Kebijakan menteri bisa berubah, kebijakan pemerintah bisa berubah karena mengikuti situasi yang tidak gampang terjadi, yang cepat sekali mengalami perubahan dan perlu diantisipasi. Iya, Pak ya. Tapi kalau kita lihat sekarang nih, ya dengan Bapak menjabat selama 10 tahun menjadi wali kota, 5 tahun menjadi wakil wali kota,
ada nggak sih Pak ide dari Bapak yang belum terlaksana sampai sekarang Pak buat kota Pak? Ya ada, misalnya ini kan sudah lama kita mimpikan untuk membangun Coastal Road. Coastal Road itu kan Ya, Coastal Road Pak, betul Pak. kan sebenarnya kan itu konsep kita memindahkan jalan ke landasan ini, jalan Sudirman ini, jalan utama kita pindahkan ke pantai supaya orang bisa menikmati pantai kan. Betul. Orang kan selama ini membelakangi pantai, padahal di beberapa negara maju kota-kota itu sangat menarik wisatawan kalau dia berhadapan dengan pantai. Betul. Nah, jadi Coastal Road itu ya memang tidak gampang. Itu konsep Coastal Road yang punya kita itu terbaik di Indonesia. Indonesia Pak ya? Terbaik di Indonesia, dijadikan percontohan oleh Kementerian PUPR sebenarnya. Nah, sudah kita tetapkan investornya. Ya, tapi karena ini biaya besar, orang menyiapkan perhitungannya dengan baik. Nah, di saat tiba-tiba momennya dapat, ketika Presiden menetapkan IKN itu di Kalimantan Timur, itu para investor Coastal Road-nya sudah semangatnya 1000%. Sudah persiapan. Tidak disangka-sangka tiba-tiba datang COVID, jadinya jadi kembali menurun, jadinya masih diharap lagi gitu. Benar. Jadi nunggu lagi berarti Pak ya? Padahal itu kan tadinya konsep Coastal Road ini kalau jadi jembatan tol Penajam Balikpapan itu turunnya di Coastal Road. Nah, terus jalan Coastal Road ini nanti tembus ke Bandara Sepinggan. Bandara Sepinggan. Jadi nanti orang langsung lewat jalan pantai menuju Bandara Sepinggan. Wih, asik banget tuh. Iya. Saya mikirnya mungkin itu bukan saya nikmatin kali Pak, anak cucu saya nanti bisa nikmati Pak. Gimana Pak? Kira-kira untuk jangka waktu Coastal Road itu 5-10 tahun ke depan Pak? Kalau misalnya ya COVID reda, IKN kembali cepat, saya kira 5 tahun sudah. 5 tahun jadi ya, insya Allah. Jadi, nah ini karena harapan banget nih Pak. Memang kan investasi besar, orang kan tadinya sudah bermimpi, investornya lahannya pasti lahan mahal jadinya. Betul. Karena ibu kota di Kalimantan Timur dekat Balikpapan, jadi pantai itu akan menjadi penting sekali. Iya Pak. Sapa-sapa dulu dong Pak, sahabat Onyx yang lagi dengerin kita lagi sekaligus on air ini Pak. Ya sahabat Onyx, di mana saja saya asik ini bersama Mas Kris, Mas Rega. Ya. Dan jangan lupa pakai masker ya sekalian sahabat Onyx, karena ini kita lagi gencar, kita keluarkan Perwali nomor 23 2020 Pak ya. Supaya kita menggunakan masker, dan minggu depan mereka yang terjaring operasi, ampun maaf karena harus didenda. Ya kan, apakah mau nyapu jalan, apa mau menyumbang masker, atau denda uang sebesar 100.000 begitu. Kita lihat nih Pak, ini kita lagi ada di MT Haryono Pak ya. Ini salah satu kawasan yang paling macet pagi sama sore Pak. Iya. Kalau dari pemerintah kota sendiri nih Pak, ngelihat hal seperti ini, ada rencana ke depan seperti apa sih Pak? Karena melihat jumlah kuantitas dari kendaraan ini Pak, yang tiap tahun terus bertambah kan Pak ya? Iya. Di Balikpapan nih, gimana nih Pak? Memang kan konsep kita sebenarnya pertama memang menata lalu lintas ini harusnya kendaraan umumnya yang kita tata dengan baik sehingga orang tidak semuanya pakai kendaraan pribadi. Ya benar Pak. Kedua, memang kita harusnya memecah jalan ya kan, nanti kalau ini sebagian tadi itu Coastal Road jalan sudah baik, kemudian ini sebagian jalan bisa ditembus dari wilayah Manggar, Sepinggan itu sehingga nanti sebagian orang tidak melalui jalan ring road ini, MT Haryono ini gitu. Ini kan orang semua kan dari dari Samarinda juga lewat sini. Benar Pak, karena kalau lewat Sepinggan kejauhan juga kan Pak. Gitu. Mau lewat daerah Kilo juga terlalu jauh gitu, Jalan Soekarno-Hatta. Dulu waktu aku masih jadi wartawan. Tahun berapa itu Pak? Tahun berapa ya, 2000-an gitu. Kantor kan di sini dekat jembatan di sini. Oh iya, di sini Pak, di jembatan Dam sini ya. Jurik, Hotel Jurik ya. Seberang Hotel Jurik gitu Hotel kan. Jurik, betul Pak. Ini masih sepi. Tapi sudah ada jalan, kan rumah di Bangun Reksa itu.
kilo 5, kilo 6. Kalau pulang kira-kira jam 2, jam 3 subuh, Iya, Pak. itu aku lewat sini takut hantu. Sekarang hantunya lagi nyupir, Pak. Takut dengan hantu, jadi nggak berani lewat Berarti sini. sesepi itu kah, Pak, di sini dulu, Pak? Oh, belum ada rumah sama sekali. Masih BP, Pak. Oh iya tuh, lewat jalan kota, ya Oh. kan, jalan ini, jalan Ayani. Iya, benar. Tapi jalan Gunung Malang ketembus. Tapi kalau pas hujan itu lagi persoalan. Ya, Di Karangjati banjir, banjir kan? betul, Pak. Banjir di sini udah berani kita lewat malam makan naik Iya. motor lagi naik Vespa. Kadang-kadang Vespa. Vespanya macet kan. Kalau mau nggerek Vespa itu ampun. Aduh, Pak. Susah, Pak, itu, Pak. Mesin kiri, Pak, ya? Iya, mesin kiri. mesin kiri. Aduh, aku bisa sampai jam 5 subuh baru balik. Marah-marah lagi mama ibu di rumah. Di rumah itu kan rawan juga. Oh iya, Pak. Ibu kan dengan anak-anak kecil-kecil dengan pembantu satu, di sebelahnya itu rumah kosong. Waduh. Jadi kan khawatir juga. Iya, benar-benar. Dulu tinggal di mana, Pak? Di Bangun Reksa itu. Bangun Reksa, ya? Kilometer 6 itu. Kilometer 6. Waduh. Jadi ampun, itu lewat sini udah berani takut hantu. Iya. Muter juga kayaknya jauh juga sih, Muter Pak. jauh. Iya, benar. Jadi kalau jalan sini, kalau jam 2, jam 3 subuh, kalau berani lewat sini, aku nunggu dulu di depan situ. Nunggu kalau ada mobil lewat, nah Baru ikutin. ikut ya. Iya. Kalau ada mobil udah berani. Ternyata Pak Rijal takut hantu Takut. juga, sahabat Onyx. Takut. Gitu. Kalau kita ini kan udah takut hantu, Pak. Kita kan udah temennya hantu, Pak, kalau gitu ini, Pak. Kalau Pak Rijal itu manusiawi sih, Pak, ya. Kalau seperti itu, apalagi melihat keadaan Balikpapan zaman dulu kan benar-benar tidak seperti sekarang nih, Pak. Terlalu sudah maju sekali perkembangan Maju. Balikpapan saat ini nih, Pak, ya. Nah, ini di Dam sendiri dan Di paling sering juga saat-saat ini kan kita tahu nih, Pak, banjir nih, Pak. Banjir. Banjir di mana-mana, orang sering ngeluhin banjir, dikit-dikit banjir, Balikpapan nggak lama udah sama kayak Samarinda ini, gitu katanya, Pak. Iya. Tapi menurut Bapak sendiri untuk banjir Balikpapan, untuk intensitas air banjir ya masih bisa dimaklumi nggak sih, Pak? Atau memang udah saatnya kita Iya. berubah nih? Kalau banjir kan yang terkena tentu tidak mau maklum kan. Betul, Pak. Tetap mempersoalkan gitu. Nah, memang kan konsep kota ini harusnya semua pihak terlibat. Ya kan tidak gampang memang masyarakat itu belum mau tanggung jawab sama-sama. Ya. Bahwa kalau Betul, kita mengganggu wilayah bagian hulu maka hilir yang kena. Ya. Itu Itu pun kan? sebaliknya, Pak, ya. Sebaliknya. Nah, tapi kan orang selalu beranggapan wah, itu urusan pemerintah. Pemerintah, betul, Pak. Itu yang pola pikir yang seperti itu. Dulu yang tanggal harus saya begitu, diubah. Pak. Iya kan? Banjir dikit itu urusan pemerintah, biar aja, Mas. Begitu dia jadi orang pemerintah, dia diem aja, Pak. baru- Udah nyalain pemerintah. baru dia tahu kan? Iya, benar. Baru tahu. Ternyata bertanggung jawab bersama, Pak, ya. Bersama. Gitu. Benar. Nah, tapi memang juga perubahan karena jumlah penduduk, orang kebutuhan lahan, sehingga, nah padahal konsep tata ruang Balikpapan ini terbaik di Indonesia. Iya, makanya itu, Pak, ya. kita selalu sampaikan konsep pola tata ruang kita tuh 52-48. 52 itu 52% itu wilayah yang tidak bisa dibangun, 48% wilayah yang bisa wah, dibangun. lebih banyak wilayah yang nggak dibangun, Pak, ya. Itu sebenarnya dan itu terbaik di Indonesia karena kalau nasional itu sebenarnya hanya cukup 30% yang tidak terbangun. Kita kan 52%. Iya, benar. Nah, itu yang sebenarnya sangat baik konsep itu. Itu juga sebabnya sebenarnya kenapa kita tempo hari setuju dengan pembangunan jembatan Nipah-Nipah Balikpapan. Ya. Melawai, Pak, ya. Iya, karena kita ingin orang beraktivitas di Balikpapan, tapi sebagian tinggalnya bisa di seberang, di Iya, PPU, benar. gitu. Itu juga kita mendorong tempo hari. Setuju juga kita ke daerah pantai Muara Jawa, Samosir Ya. menjadi kabupaten baru supaya orang juga bergeraknya ke sana. Betul. Sehingga tidak semuanya melulu ada di Balikpapan. Balikpapan, benar. Tapi ya sayangnya belum semuanya bisa. Nah, sehingga beban yang terjadi ini masih orang mengambil daerah-daerah yang hulu, apalagi kan
wilayah yang potensial sekarang di utara. Di utara, Padahal betul, daerah Pak. utara itu daerah tangkapan pengamanan kita, gitu, daerah Uh-huh. hijau, daerah tangkapan air. Ya. Dan karena kan sebagian waduk, misalnya waduk Manggar kita itu sumber airnya dari Sungai Wain. Sungai. Makanya kita kan punya kebun raya kita itu 300 hektar itu terbesar di Indonesia. Indonesia, Pak? Iya, Wow. gitu. Dan jarang ada kota dengan luas 300 hektar untuk kebun raya gitu. Kebun raya ya. Nah, seperti itu. Tapi ya memang banjir ini memang masih perlu harus kita tangani, dan masyarakat juga harus kan tidak gampang kita misalnya ingin menyelesaikan di daerah Beler misalnya gitu. Ya. Nah, Sungai Ampal ini memang harusnya diperluas dan sebagian harus diluruskan Ya. supaya air cepat ke laut. Tapi kan tidak gampang, banyak rumah yang sudah ada di pinggiran. Iran ya, untuk Nah, penggusuran segala macam penggusuran kan itu kan berat Pak ya. berat. Kalau Ahok berani loh Pak. Iya, memang kadang-kadang kan kalau di ibu kota kayak Jakarta itu memang Udah parah. lebih bisa berani kan, karena Bantaran kan sungai. bantaran sungai, masyarakatnya sudah luas, jadi biasa kita ini kan masih daerah kecil, jadi kan kadang persoalannya banyak, persoalan yang ya tidak gampang kita Kamu akhirnya. lagi nanti disamperin, awas ya, aku ingat ilmu kamu ya, tandai kamu ya. Kan gitu bahaya juga Pak jadinya ya. Kita sebenarnya pengen baik, cuman rata-rata kadang-kadang masyarakat ini loh Pak ya, kadang menanggapinya juga lain gitu Pak ya. Jadi kan waktu Presiden Jokowi kampanye di Dom, di Balikpapan itu kan Ya. tiba-tiba ada satu warga dari perapatan nerobos bawa surat Heeh. ngasih presiden. Heeh. Dia bilang dia tinggal di perapatan sudah lama, puluhan tahun, Heeh. tidak dikasih air bersih. Oke, gimana itu Pak? Habis itu saya disurati sama Pak Jokowi. dari istana gitu. Kenapa Oh. Pak Wali kok ada warga tidak dapat air? Heeh. Wah, Kita kalau saya jadi bapak ku cari Pak. Kamu ini coba jangan begitu. Nah, kita ceritakan Jangan Pak. juga. Ini warga dulu jauh sebelum saya jadi wali kota, Pak Wali Kota sebelumnya Pak Imdad sudah punya kebijakan. Beliau itu waktu itu wali kota tidak memberikan izin ya, dan salah satunya tidak mengasih air Ya Pak. bagi mereka yang mendiami daerah kritis, dan itu daerah yang juga Punishmentnya itu Pak ya. gitu. Sebenarnya Nah, ya. jadi kan itu sudah bukan lahan dia, Hmm. daerahnya daerah kritis, daerah miring begitu yang Iya betul Pak, ekstrim, bahaya loh Pak. ya kan? Heeh, Tapi benar-benar. dibangun rumah gitu. Aduh, itu orang kayak kucing Tapi aja kan Pak. dia pintar kan. Nah, setelah tinggal lama dia bilang ini bertahun-tahun udah dikasih air. Wah, kita jelaskan Aduh. seperti itu. Wah. Orang ngerepotin Jadi- pemerintah dong jadinya Pak. Ya tapi kan masyarakat itu kan biasa gitu. Iya benar Pak. Biasa. Jangan-jangan keluarga aku tuh Pak. Keluarga aku tuh ngerepotin Pak. Aduh kacau nih. Kacau nih kalau begini nih. Solusinya apa kemarin Pak? Ah? Jadi solusinya Pak, Ya tempo hari ya coba kita tata dulu, baru nanti kita juga kita kasih juga air gitu. tetap kan. dikasih air. Tapi kan kita kan tempo hari itu sebenarnya punishment gitu kan, Ya, supaya betul. jangan tinggal di Jangan daerah tinggal di situ. daerah kritis gitu. Nah, Benar. tapi mereka itu ya pintar masyarakat kalau menjelang pileg, menjelang pilpres, menjelang pilkada, Heeh. nah, selalu dimanfaatkan. Nah, saya kasih air baru saya mau milih